Halo semuanya, ceritaku kali ini tidak diperuntukkan buat kalian yang penakut minggir dulu ya, skip dulu lah. Ada yang sudah pernah mendengar cerita legend dari gunung dengan trek terberat di Jawa Timur. Jadi aku akan menceritakan pengalaman teman sesama tutorku yang ada di kampung Inggris Kediri. Jadi pada waktu itu, temanku ini, sebut saja dia Mr. K, memutuskan untuk melakukan pendakian ke gunung dengan trek terberat di Jawa Timur dengan beberapa temannya yang mana mereka bukan asli orang Jawa Timur. Jadi, mereka melakukan pendakian itu sekitar setelah maghrib. Mereka berjalan hingga menuju puncak dan memakan waktu selama 2 hari 2 malam. Semua berjalan dengan lancar hingga mereka sampai di puncak. Ketika sampai di puncak, mereka memutuskan segera turun tanpa bermalam. Setelah mereka berjalan beberapa jam, mereka menyadari bahwa mereka telah keluar dari jalur pendakian. Dengan tetap optimis dan diiringi doa di dalam hati, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Mereka optimis mereka akan bisa menemukan jalan. Jadi, mereka selama 2 hari 2 malam tersesat di tempat yang sama. Mereka seolah-olah berjalan tapi kembali ke tempat itu lagi dan begitu seterusnya selama 2 hari 2 malam. Jadi setelah tersesat selama itu, mereka menyadari logistik yang mereka bawa itu sudah benar-benar habis, tak tersisa. Mereka pun tahu gunung yang mereka daki adalah gunung yang terkenal dengan trek terberat dan terkenal juga dengan alas lain jiwa. Siapa saja bisa tersesat atau bahkan disesatkan dan sudah dipastikan tidak bisa kembali pulang dengan selamat. Jadi masyarakat di situ percaya bahwasanya ketika ada pendaki yang hilang tanpa jejak atau tidak pernah ditemukan jasadnya, mereka meyakini bahwa mereka telah tersesat di alas lali jiwa. Di mana itu diyakini bahwasanya alas lali jiwa sudah berbeda dimensi dengan alam kita. Bisa jadi waktu itu Mr. K and Friends sudah merasa sangat lelah hingga mereka tidak bisa fokus dan keluar dari jalur pendakian. Pada saat itu logistik sudah habis, hanya tersisa 1 botol air mineral dan itu harus dibagi untuk 5 orang. Mereka tidak bisa hanya diam di tempat karena pada saat itu cuaca di atas gunung sedang dingin sekali. Ditakutkan ketika mereka beristirahat atau duduk diam dengan durasi waktu yang lama, mereka akan terkena hipotermia dan itu akan menyebabkan suatu hal yang fatal untuk keselamatan mereka. Sembari terus berjalan dan mereka optimis mereka akan bisa menemukan jalan keluar dan di hatinya tanpa henti berdoa, berzikir dan berusaha untuk keluar dari area itu. Jadi salah satu dari kelompok pendakian ini melihat seorang pendaki lain sedang duduk dan menikmati kopinya. Itu senang bukan kepalang Mr. K and Friends melihat pendaki lain yang sedang berada di situ karena memang 2 hari ini mereka tidak melihat pendaki lain dan mereka berada di tengah-tengah semak yang tingginya itu di atas tubuh mereka dan tanpa berpikir panjang mereka menghampiri pendaki tersebut dan mereka menyampaikan pengalamannya selama berada di atas gunung tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah kehabisan logistik karena mereka sudah 2 hari tersesat di atas gunung. Dengan ramah pendaki itu memberikan beberapa makanannya untuk mereka makan dengan sangat lahap karena memang sudah kelaparan ya. Mereka pun bertanya, "Mas, ngerti dalan modon nggak?" Pendaki itu mengatakan, "Mangan swek mas, entekno, cek ini onok tenogoe, mari ngono tak terno modon." Dan Mr. K ini bertanya, "Loh mas, ini katanya munggah apa katanya modon? Mau ke puncak atau sudah dari puncak mau turun?" "Aku katanya puncak mas." "Kan mas malah kini ngerepoti." Terus pendaki itu bilang, gak apa-apa, santai aja, wis pangan sih." Setelah mereka selesai makan, mereka diantarlah sama pendaki itu hingga ke pos 2. Jadi ketika mereka sudah sampai di pos 2, pendaki itu berpamitan, "Wis yo tak terus sampai tekok kene ae. Pak wis terus sih dalan mudune." "Yo Mas, aku seru kok, suwun banget ya, suwun." Berkali-kali Mr. K ini berterima kasih ke pendaki ini. Setelah beberapa menit dan ketika mereka berpisah, Mr. K menoleh ke belakang dan berteriak, "Mas, sama jenenge sopo?" Pendaki itu mengatakan dan Mr. K ini tadi langsung berteriak berterima kasih, "Suwun ya Mas Robi, hati-hati, lek munggah." Dan pendaki ini tidak menoleh sekalipun, dia tetap jalan naik ke atas. Jadi tibanya Mr. K and Friends ini di pos 1, mereka merasa sangat lega sekali dan mereka beristirahat di situ. Ketika mereka sedang beristirahat di pos 1 itu tadi, ada bapak-bapak duduk di warung tersebut bertanya, "Kok puncak ta Mas?" "Iya Pak, kami turun, kami sudah dari puncak." Bapaknya bertanya lagi, "Pirang dino Mas nandukur? Kita sudah 4 hari di atas Pak, 2 hari itu kita berangkatnya. Nah 2 hari ini kita tersesat di atas gunung." "Loh iya tapi untung sekali Pak, kami diselamatkan sama salah satu pendaki dan pendaki ini mengantar kami sampai di pos 2. Lalu pendaki ini kembali naik lagi karena pendaki ini mau ke puncak." Jadi bapak-bapak ini sudah curiga karena memang dia warga lokal di situ. Dengan kecurigaan bapak ini, bertanyalah dia ke Mr. K, "Sampean roh jenenge sopo Mas? Sempet kenalan gak?" "Iya Pak,
sempet kenalan kok kita, namanya Robby, jaket kuning biru ya mas. Loh Pak, kok sampean ero, kok sampean ngerti? Jadi rek, biyen iku ono kejadian sekitar tahun 90, ono mahasiswa sing teko Surabaya melakukan pendakian nang gunung iki. Dan jenenge iku Robby, dan DE ilang sampai saiki gurung ditemokno. Dan infone ketika DE muncak, iku DE gawe jaket biru kuning. Dan wis sering ono pendaki-pendaki sing tersesat kayak sampean iki, iku diterno Robby iki mang sampai teko pos loro. Marung DE pamitan gawe balik mendukur maneh. Lah astagfirullahaladzim Pak. Berarti sih Pak ini Pak Dek. Ya Allah. Ya pasti nih mas, sapa maneh, saiki logika ae. Saiki sapa wonge sing gelem ngeterno rombongan modun sampai teko pos loro sedangkan DE kate muncak. Terus posisi DE ku wis idek ambek puncak gitu loh. Terus DE modun hanya ngeterno kalian, terus balik maneh nang puncak. Jadi rek, mereka berlima ini benar-benar shock dan sampai tidak bisa berkata-kata mendengarkan cerita dari bapak tersebut. Dan mereka tidak tahu harus mengekspresikan rasa kagetnya itu seperti apa. Hati dan perasaan mereka itu sudah bercampur aduk, entah harus sedih, entah harus takut, atau entah harus gembira. Karena mereka sudah diantar sampai dengan selamat. Dan tidak henti-hentinya selama perjalanan pulang mereka mendoakan sosok Robby ini. Jadi rek, kalian tinggal fokus dengan gelangku yang ini ya. Ini cantik banget, cantik mantul warah, lihat. Kalian boleh samaan sama aku, kalian bisa klik di keranjang kuning di bawah. Check it ya guys. Terima kasih, see you in the next video.